like LeBron though, or like Lonzo. Ooh, I'm a baller, yeah, shot caller, yeah. They love me, you can't touch me, no, can't trust me. Karena kemarin ngasih tahu anime-anime yang gak boleh ditonton pada saat puasanya kurang banyak, jadi kali ini gue bakal bikin part 2-nya. Di list kali ini beda kayak yang part pertama atau yang video sebelumnya. Yang di situ gue ngasih cuman anime underrated atau jarang orang yang tahu sama tuh anime. Anime yang gak boleh ditonton puasa tentu anime yang mengandung unsur ecchi atau lebih dari itu. Kayak kalau lu nya kagak suka darah atau pembunuhan secara brutal yang ada di anime itu, ya mungkin bisa bikin puasa lo batal. Jadi belum mencangkup semua anime yang bisa ngebatalin puasa lo. Dan berikut 10 anime yang bisa bikin lo batal puasa part 2. 10. Trinity Seven. Bercerita tentang pria yang bernama Arata Kasuga dan 7 gadis sihir di sekolahnya. Karakter utama anime ini Arata awalnya hanya seorang murid di sekolah biasa hingga akhirnya diketahui kalau ia memiliki kekuatan setara dengan Raja Iblis. Kekuatannya yang begitu besar menciptakan matahari hitam yang menyebabkan fenomena keruntuhan. Dengan Grimoire, senjata penyihir pemberian Hijiri, Arata berhasil menciptakan dunia buatan walau akhirnya ia ditangkap salah satu penyihir dari Biblia, Lilith. Ia akhirnya dilepaskan karena ingin menjadi penyihir. Tema Arata adalah kontrol. Impremium berada dalam arsip Superbia. Dengan tema kontrol, Arata dapat mengontrol sihir apapun dan menghilangkannya, termasuk baju sihir, jadi bisa dibilang jurus penelanjang. Arata memiliki Grimoire legendaris yang membuatnya dapat meniru sihir penyihir lain. Sihir-sihir yang dimiliki Arata antara lain gak jadi, itu bakal gue bahas mungkin kalau mau bikin konten tentang anime ini. Kan gak mau gitu batal puasa gara-gara cuma nonton anime, ya meskipun banyak komedinya juga. 9. Nande Kokoni Sanseiga. First impression gue mengenai anime ini adalah wow, karena anime hard ecchi kali ya. Bercerita Ichiro Sauto adalah seorang siswa SMA 17 tahun yang terjebak dalam situasi mesum bersama gurunya yang seksi, yaitu Kana Kojima. Gak hanya itu, di samping cerita erotisnya yang terbilang mantap, komedinya yang dihadirkan terbilang cukup menghibur. Yang perlu diketahui, setiap 3 episode, pasangan yang diceritakan itu berbeda. Jadi bukan anime dengan jalan cerita yang bisa dibilang bersambung. Namun yang patut disayangkan adalah durasinya hanya 12 menit. Kalau durasinya 24 menit, gua rasa akan lebih mantap sih, karena ceritanya yang dimasukkan akan lebih banyak. Dan semisal kalian nontonnya waktu puasa gini, udah gua pastikan bakal batal tuh puasa lu. Apalagi nontonnya siang dan ditambah lagi dengan versi BD-nya. 8. Yuragi Souna Yuna-san. Oke gini, bayangin aja lu nginep di sebuah penginapan dan tiba-tiba lu dikagetkan dengan gadis yang beropai gede dan satu ruangan bersama. Pasti awal yang mungkin lu pikirkan adalah kemesuman lu. Tapi sayangnya si gadis cuma hantu yang bergentayangan. Jadi anime ini menceritakan Puyujora Kogarashi memiliki kemampuan untuk melihat makhluk supranatural yang telah dimiliki sejak kecil. Kemampuannya ini menyebabkan masalah dalam hidupnya. Namun sekarang ia sudah belajar cara melawan iblis. Sekarang ia hidup miskin, menjadi tunawisma dan berharap memiliki hidup yang bahagia. Saat ingin mencari sebuah rumah, Kogarashi dipertemukan dengan rumah kos yang sangat murah bernama Yuragi Manor, yang sebelumnya merupakan penginapan sumber air panas yang cukup terkenal. Rumah ini sangat murah karena rumah tersebut dihantui oleh roh siswa SMA yang jenazahnya ditemukan di sana. Kogarashi tidak berpikir bahwa ini mengganggunya. Hantu yang berada di Yuragi Manor adalah seorang gadis berusia 16 tahun bernama Yuna, yang tinggal di kamar tempat Kogarashi tinggal. Kogarashi tidak ingin mengganggu gadis hantu tersebut, namun Kogarashi berkeinginan untuk membantu hantu Yuna untuk menyelesaikan masalahnya yang belum terselesaikan. Lumayan, walaupun gak cocok ditonton waktu bulan puasa. 7. Monster Musume. Punya pacar cute pasti menyenangkan, apalagi kalau doi orang Jepang. Tapi itu sudah mainstream dan gak zaman lah punya pacar manusia biasa. Kayak anime yang satu ini nih, greget banget karena dia pacaran sama Monmusu. Pokoknya itu. Bodinya full service, ya full service soalnya separuh binatang semua. Wanita-wanita dalam mitologi yang jadi nyata gitu deh. Dan ini hard ecchi banget. Jadi jangan tonton waktu siang bolong, gak cocok buat para jantan nih. Kalau betina sih gak apa-apa.
6. Shinmai mau not testament. Hei, kau bilang kau ingin punya adik bukan? Begitulah pertanyaan yang dilancarkan ayah dari Tojo Basara yang membuatnya jadi grogi. Basara sendiri adalah seorang siswa SMA yang masih duduk di kelas 1. Yang lebih parahnya lagi, ayahnya mengatakan kalau ia akan menikah lagi. Beliau berangkat ke luar negeri setelah memenuhi keinginan Basara, yaitu memberikan seorang adik angkat. Adik angkatnya itu kebetulan adalah seorang kakak beradik yang amat manis. Tapi wujud asli dari Mio dan Maria adalah Raja Iblis yang masih pemula dan sukubus. Basara hampir saja menandatangani kontrak perjanjian yang menentukan tuan dan pelayannya. Akan tetapi terjadi kesalahan fatal di tengah kontrak tersebut. Alhasil Miolah yang menjadi pelayan dan Basaralah yang menjadi tuannya. Semenjak kontrak itu dibuat, Basara sering dihimpitkan dengan situasi ecchi. Namun di balik itu, Mio rupanya sedang dikejar-kejar oleh kaum iblis dan juga kaum pahlawan. Drama penuh aksi dari pemegang kontrak terkuat ini pun dimulai. Bayangin aja dulu kalau lu punya adik Raja Iblis dan sukubus. 5. High School of the Dead. Anime ini berlatar belakang dunia yang sedang dilanda kekacauan. Dunia sedang menghadapi wabah dan diserang oleh virus yang bisa mengubah manusia menjadi zombie. Anime ini bermula di suatu sekolah. Seorang guru yang sedang berada di depan pintu pagar sekolah, tiba-tiba ia digigit oleh seorang yang misterius. Ternyata orang misterius itu adalah orang yang sudah terkena infeksi zombie. Guru itu pun menjadi zombie, lalu guru itu pun menularkan virus zombie ke orang-orang lain yang berada di sekolah dan menyebabkan kekacauan. Para siswa pun panik, banyak di antara mereka yang menjadi zombie. Anime High School of the Dead ini terdiri dari 12 episode. Beberapa siswa yang tersisa berkumpul, mereka pun memutuskan untuk bekerja sama agar bisa bertahan hidup dan selamat dari wabah zombie apokalips. Pertama, mereka bekerja sama untuk bisa keluar dari sekolah. Mereka pun selamat dan bisa keluar dari sekolah menggunakan mobil. Lalu mereka mengambil rumah milik seseorang, mengumpulkan beberapa orang yang masih selamat, mengambil amunisi senjata untuk melawan zombie dan berjuang untuk bertahan hidup. Ya, meskipun juga kita dilanda wabah corona, moga aja nih wabah cepat berlalu dan bisa ngerasain puasa tahun depan bersama-sama bagi yang berpuasa juga sih. 4. Yotsuga no Sora. Bagi semua wibu garis keras udah pasti ngerti lah sama anime ini. Jadi gak usah gua kasih tahu sinopsis dan ceritanya juga kalian pasti udah paham. Tapi bagi yang awam atau ada temen lu yang nyaranin nonton anime ini, jangan ditonton waktu bulan puasa. Tapi kalau setelah berbuka, terserah lu sih mau nonton apa gimana gitu, terserah. Tapi yang gue saranin sih jangan gitu, bahaya. 3. Masou Gakuen HXH. Gak kalah menarik sama animenya si Issei dari High School di XD. Ini anime juga jangan ditonton saat bulan puasa. Dari segi cerita seru sih, dan cerita anime ini menceritakan tentang Hidaki Juna memiliki kemampuan HHG, Heart Hybrid Gear, tetapi tidak cukup kuat untuk membuat dia sangat penting. Kakaknya memanggil dia untuk pindah ke sekolah strategi pertahanan, di mana banyak siswa yang menggunakan kemampuan HHG untuk melawan penyerang dari dunia lain. Kemampuan bertarung Kijuna tidak terukur, tapi kakaknya memiliki sebuah rencana. Seperti jika melakukan hubungan erotis dengan Kijuna memungkinkan para gadis mengisi energi atau meningkatkan kekuatan. Erotis. Dari kata itu aja udah tahu bakal kayak apa anime ini. 2. High School DxD. Kalau anime yang bikin batal puasa, tentu ini anime bakal masuk. Ya, tapi udah gua masukin di list anime yang part ke-1. Jadi ya udahlah anjir, gue cuman demen sama nih anime, jadi gue masukin ke list lagi. Dah, gitu aja. 1. Araya San Oreto Aitsuga Onayude. Kalau ini mah gue tahu waktu di Nekopolis sih. Anjir lah, aku kira nih anime bakal ada di web biasa, ternyata malah masuk di web Hentong. Hard ecchi bener antara anime ecchi atau anime hentai yang berisikan 8 episode saja, tapi buat sekarang sih udah ada di website biasa. Dan mungkin kalau lu ingin download nih anime juga gak masalah sih. Dah gitu aja kali, intinya jelas nih anime bejat, jangan sampai kalian tonton waktu puasa. Kuatkan iman wahai kalian para jantan, biar jadi idaman para betina. Itu tadi beberapa list anime yang jangan ditonton waktu bulan puasa part 2.
Kalau rame bakalan gue lanjut ke part 3, dan kalau misalnya tergantung gue bosan apa enggaknya sih. Kalau misalnya kalian punya saran buat video selanjutnya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you so much. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Sampai jumpa.